Halo kosan, selamat datang di videoku lagi. Dalam videoku kali ini kita akan membahas mengenai perkuliahan di Stipram ya. Dan dalam videoku kali ini aku tidak sendirian, tapi ditemani oleh salah seorang temanku dari Stipram. Namanya adalah? Halo semuanya, selamat sore. Kenalin, nama lengkap aku Marinta Romawi Wisnamela, biasa dipanggil Titan. Asal aku dari Kalimantan Tengah, tapi sukunya aku Batak asli. Cuman lahir dan besarnya di Kalimantan Tengah, soalnya orang tua merantau dari sana. Kayak gitu teman-teman. Oh oke, mantap. Berarti dari Kalimantan ya Intan ya? Iya, Ya. kalau ditanya dari Kalimantan. Oke. Intan sendiri, kita ngomongin soal Stipram, kok bisa sampai Stipram gimana sih? Kan dari luar pulau. Kalau dari luar pulau sih, sepertinya kalau banyak yang tanya sih, atau banyak yang ngomong, kok masuk Stipram karena buangannya atau karena gagal dari universitas ya. Kalau aku sih nggak akan memikir ya, soalnya aku juga udah 6 kali mencoba masuk universitas dan tidak berhasil. Akhirnya ada salah seorang lulusan dari Stipram juga D3, dia menceritakan pengalaman dia magang di Jepang, kayak gitu kok. Nah, dia jadi pas selama magang itu, kalau nggak salah bulan apa ya, Agustus nggak sih kalau salju di sana? Oh, aku kurang tahu. Cuma Antara itulah ya, pokoknya pas dia magang, dia berhasil merasakan yang namanya salju selama di sana kan. Kayak terus posting-posting foto gitu kan, kok menarik kayak gitu kan, kok jadi wah kayaknya aku harus coba deh. Dan katanya juga biaya kuliahnya juga nggak mahal. Ya udah aku coba, dan tes masuknya juga nggak susah-susah banget ya, sangat gampang untuk masuk di Jogja. Dan bulan Juli aku sudah sampai di Jogja seperti itu. oh, oke, berarti resmi jadi mahasiswa Stipram ya. Tahun Iya. 2000 berapa tuh berarti? 2017 2017 ya. bulan Agustus kalau itu kan. Oh, oke, Mahasiswa mantap. baru ya. Maba 2017 ya. Oke. Berarti di 2020 ini udah selesai kan? Udah lulus kan ini? Oh, kalau untuk itu sih sebenarnya belum bisa dinyatakan kalau aku lulusan D3, soalnya kan belum wisuda nih. Kalau udah wisuda kayaknya udah resmi lah lulus D3, tapi karena corona sementara kampus menunda dulu untuk wisudanya. Tapi sembari menunda, kampus sudah membuka kayak pendaftaran transfer S1. Nah, daripada aku nanti nunggu tahun depan jadi males, mending tahun ini aja. Dan tanggal 20 kemarin aku udah bayar, tanggal 28 ini kita mulai perkuliahan, perkenalan kampus, pengenalan dosen, dan bagaimana atau apa yang akan dipelajari selama transfer S1. Oh, jadi kamu lanjut ya berarti dari D3 ke S1 ini ya. Wow, mantap. Berarti masih akan studi ketemu lagi dan studi setahun lagi ya. Iya, kita akan bertemu 1 tahun lagi. Oke. Mengenai pengalaman ya di Stipram ya. Kamu ada nggak sih pengalaman selama perkuliahan yang kamu tuh berkesan? Pengalaman berkuliah berkesan sih, bukan berkesan sih kalau aku, berjuang sih kalau aku. Berjuang. Soalnya kan aku memang gak ada basic sama sekali di boga ataupun dunia perhotelan. Soalnya aku lulusan SMA, dan itu dari mata kuliah servis, mata kuliah hotel itu ada bintang 1, bintang 2, 3 sampai 5 itu kan, kayak wah luar biasa sekali perjuangannya untuk pelajari. Ya dari situ belajar kayak sendok-sendok gitu kok. Oh, betul. Itu menghafal piring, gelas. Teman-teman kalau yang mau masuk D3 ataupun mau masuk Stipram itu harus semangat pokoknya untuk belajar mengenal, menghafal, bahkan mengingat. Itu mantap banget. Berarti asal mulanya bukan anak perhotelan ya, bukan anak boga ya, tapi anak SMA ya berarti ya. SMA. Wah, gimana tuh tantangannya waktu pertama kali harus belajar hal-hal seperti itu? Oh, pertama kali sih kalau bisa dibilang sih awalnya takut sih, Bro. Takut kan, wah dosennya galak-galak nih kayak gitu kan, harus menghafal ini, harus menghafal itu. Terus ada bagian-bagian kayak front office, ada service, dan teman-teman itu kayak apa sih sebenarnya, itu apa sih. Akhirnya kan ya jalan 1 bulan, mulai mengenal, jalan 2 bulan. Nah, tiba kan kampus kita 1 semester itu 4 bulan nih kok. Nah, 4 bulan itu kayak aku belum belajar banyak, tapi udah dapat ujian semester gitu kan. Benar. Wah, berarti belajar dan intinya bisa gitu. Dan semester
semester 2 lanjut makin paham, semester 3 demikian. Mantap mantap. Kamu sendiri selama di Stipram pernah ngicipi yang namanya casual belum? Casual, oh kalau casual sih aku udah pernah. Pertama itu di Grand Mercure, terus lanjut lagi di mana ya, aku lupa namanya. Yang terakhir sih aku di Marriott. Tapi itu cuma berapa kali ya? 2 kali kalau nggak salah. Soalnya tabrakan sama kuliah juga kan. Jadi ya seperti itulah, cuma 2 kali aja. Oke. Pengalaman apa lagi ya yang mungkin bisa diceritain? Mungkin mengenai magang ya. Kamu dulu magang di mana ya kemarin itu? Kalau aku kemarin magangnya 6 bulan di The Salvator. Teman-teman kalau yang sudah pernah atau udah stay di Jogja pasti akan tahu The Salvator itu di depannya Grand apa ya kalau nggak salah. Di Jalan Solo kan yang itu ya pasti. Iya, pokoknya Jalan dekat Solo. bandara ya. Dan aku kemarin itu ngambil spesialisasinya kitchen, teman-teman. Aku ngambil spesialisasi kitchen. Kalau bisa dibilang aku sempat nyerah sih, soalnya beberapa kali kayak nyebar CV gitu kan, masukin kok belum dipanggil. Akhirnya sama dosen kitchen itu dibilang hotel ini ada buka anaknya tapi anak training, katanya kitchen boleh masukin. Bahkan aku ditelepon langsung sama HRD-nya. Dan aku datang ke sana, aku kayak seneng gitu kan, excited banget nih udah dapet gitu kan. Akhirnya aku ke sana. Aku awalnya berpikir kayaknya aku bukan cewek sendiri dan aku nggak mesti ngebut. Tiba aku sudah deal sama HRD-nya, aku masuk dapur nih. Kok nggak ada ceweknya sama sekali, kayak gitu kan teman-teman. Nggak ada ceweknya sama sekali, dan itu aku cewek sendiri. Selebihnya itu cowok, bener-bener cowok. Itu awal-awal 1 minggu pertama magang di sana kan. Oke. Awalnya itu aku udah bilang aku spesialisasinya kitchen, tapi ternyata di sana 1 bulan pertama itu aku ditanggung jawab untuk pastry. Nah, aku nggak pandai banget nih pastry kan, disuruh langsung bikin roti manis aja aku praktek cuma 1 kali. Akhirnya nggak jadi, entah itu selainnya keluar, rotinya bentet, seperti itulah teman-teman. Ya akhirnya sama dosen pembimbingku dari kampus juga dibilang gitu, kalau anaknya nggak mau dididik, kalau anaknya nggak mau maju, keluarin aja. Di situ kan anak baru magang pasti kayak, wah kok dosenku kejam ya. Tapi di situ kayak mikir, aku harus nunjukin nih, aku bisa gitu kan. Akhirnya aku coba bertahan. Sebulan pertama aku berhasil, bulan kedua aku berhasil. Nah, yang berat-berat itu pas ini kok bulan puasa itu rame banget. Dan itu kayak kita tuh, aku pernah deh kayaknya 1 minggu tuh nggak dikasih libur karena saking padatnya saking padatnya. Terus pihak hotel itu nggak nanggung untuk masukin sering-sering kasih aku shift sore. Akhirnya pulangnya malam kayak gitu kan, shiftnya pulangnya malam. Kadang jam buka ya, berarti ya dikasih jam buka puasa ya. Iya, kadang tuh seperti itu kayak gitu kan, atau enggak nyiapin breakfast yang sekian banyak kayak gitu kan. Itu tuh lumayan banget teman-teman. Tapi nggak menyesal juga sih sebenarnya, kayak banyak pengalaman dan dipercaya juga sih aku diizinin jadi cewek sendiri di dapur. Ya tau lah, paling orang-orang hotel itu kan kayak, ngapain sih cewek sendiri, mengganggu, cerewet, atau nggak mau disuruh kayak gitu kan. Untungnya aku belum pernah sih ditegur karena kamu nggak mau kerja atau nggak mau gimana gitu. Untungnya belum pernah seperti itu. Wah, mantap. Tapi pas hari terakhir sih kayak ngerasa kehilangan juga sih. Meskipun aku sering dimarahin, tapi kayak aku dapat ilmu dari mereka, aku dapat pengalaman dari mereka kayak gitu kan. Jadi aduh berat kayak gitu kan. Tapi ya itulah namanya, ada pertemuan ada juga perpisahan. Benar. Berarti dulu berapa lama ya magangnya kamu? Aku 6 bulan. 6 bulan di The Salvator itu ya? Iya. Itu bintang berapa ya? Bintang 3 kok. Bintang 3. Iya, mantap banget ya. Wah keren. Jadi kalau kalian jadi anak Stipram, kalian pasti akan masuk ke dunia industri ya. Kalian kalau mau lulus ya minim magang 6 bulan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terus untuk apa ya? Tapi kalau di luar negeri itu kok informasi
kalau semisal nggak sesuai spesialisasi akan lanjut di Indonesia. Oh. Harus lanjut lagi 3 bulan mungkin minimal. Oh, gitu ya. Seperti itu. Jadi meskipun teman-teman semisal ada yang keluar negeri nih, tapi nanti bakalan diminta juga sama kampus minimal 3 bulan untuk magang di Indonesia sesuai spesialisasi. Seperti itu teman-teman. Oh, jadi soalnya beberapa kali aku punya teman kayak gitu ya. Bener sih. Oh sih, karena aku juga pernah dengar infonya katanya kalau kalian jurusannya adalah servis, tapi kalau waktu magang ke Thailand atau ke Jepang kalian jadi housekeeping, ya tetap waktu balik ke Indonesia kalian tetap akan diminta ijazah magang dan dapetin sertifikat itu ya, servisnya itu ya. Jadi harus sesuai spesialisasi. Iya sih, benar-benar ya. Pokoknya kalau gitu harus kan ya, harus sering-sering tanya dosen ya supaya nggak salah info ya. Ya juga sih, ya harus rajin-rajin juga cari informasi teman-teman. Oke. Tentang kegiatan-kegiatan yang ada di kampus Tan. Nah ini ngomong-ngomong, kamu aktif di apa aja? Kegiatan di kampus Selain kuliah ya tentunya ya. oh iya, selain kuliah teman-teman, selain kuliah ya kita aku ikut kegiatan UKM yaitu PMN, Persatuan Mahasiswa Nasrani. Waktu aku jadi pengurus angkatan 2017 itu aku 2018 ya? 18 Ya, ya. 2018. Itu banyak sih ceritanya teman-teman. Kebetulan aku di bagian pendoa, teman aku namanya Indah, dia ketua. Nah beberapa kali kita kayak banyak pengalaman bareng seperti welcome party, terus makrab, terus apa lagi ya, retreat juga kayaknya. Kalau yang terakhir betul. Retreat dan regenerasi. Itu banyak banget sih cerita teman-teman, kayak kita tuh melihat banyak jiwa yang dimenangkan. Kita juga kayak dibangun imannya untuk ayo doa, kamu udah sampai mana, kamu mau gerak kemana gitu, kamu mau dibawa Tuhan sampai mana nih, atau cuma mau gitu aja, kamu nggak mau lihat semua janjinya Tuhan gitu, atau kamu nggak pengen ini dimenangkan gitu. Nah mungkin beratnya itu pas kita yang angkatan kita tuh yang pindahan kampus itu ya kok ya, kita waktu itu di bangunan lama itu cuman kayak seadanya sih bangunannya, kadang kursi-kursinya juga seperti itu sih teman-teman. Cuman itu kayak nggak mau membuat semangat kita patah sih, kita tetap semangat dan kita juga punya rekan-rekan yang luar biasa. Terus mahasiswa-mahasiswa barunya juga yang ayo kak, ayo kita ikut, kita gabung gitu. Semangat ya. Semangat. Nah yang paling seru itu kalau teman-teman kalau ikut PMN itu adalah kegiatan makrab. Kita bisa kenalan, kita bisa merasakan kasihnya Tuhan, kita juga bisa main-main. Pasti ada gamenya ya kok ya, Iya. pasti ada gamenya kalau makrab. Bener-bener. Teman-teman. Di Stipram sendiri kegiatan UKM-nya ikut apa lagi Tan selain PMN Pan kamu? Kegiatan UKM selain PMN sepertinya nggak ada tuh. Soalnya aku PMN pernah aja. mencoba pastry dan tidak diterima juga sih. Oh jadi waktu ikut pastry nggak lolos seleksi ya? Nggak lolos juga. Jadi cuma UKM aja sih yang masih UKM PMN yang masih sampai selesai kepengurusan. Oh, oke. Terus mengenai apa rencanamu lanjut ke S1 ya? Itu sebetulnya kamu ada rencana apa ya? Transfer S1 mungkin nggak pengen menyia-nyiakan waktu sekolah. Soalnya kan pengalaman beberapa orang katanya lanjut aja dulu ngambil S1 biar nggak capek 2 kali kadang gitu. Nanti kalau udah kerja makin susah kalau bagi waktunya gitu, udah terlalu nyaman untuk merasakan gaji kayak gitu kan. Oh bener juga kayak gitu. Terus orang tua juga mendukung secara biaya dan ya nggak ada halangan sih untuk nggak lanjut S1 sih. Jadi memang lanjut S1 tuh memang pingin sekaligus dapat S1-nya juga, terus biar juga lebih plong ya, lebih enak ya. Jadi ya, jadi kalau misalnya udah kerja gitu kan nggak ada beban pikiran kamu nggak lulus, yaitu kamu bukan lulusan S1 ya, jadi kamu akan susah naik pangkat seperti itu. Oh, paham. Jadi akan terhambat secara Jenjang akademisi ya, karena itu ya. Oke, mantap banget. Kalau boleh tahu kemarin waktu lanjut S1 tambah berapa ya? Katanya kan kalau mahasiswa Stipram yang dari D3 ke S1 kena casnya lebih murah ya?
atau gimana sih? Kalau transfer S1 ya teman-teman, aku belum tahu pasti sih seberapa banyak dana yang akan dikeluarkan. Tapi kalau dari informasi kakak tingkat angkatan tahun kemarin itu katanya sekitar 20 juta. Tapi itu belum termasuk FCS sama KKN. Nah, kalau angkatanku aku kurang tahu lagi. Soalnya angkatan kakak tingkat tahun kemarin itu SPP-nya masih 1,5 juta. Kalau angkatanku sekarang udah 2 juta kok. 2 juta ya. 2 Oh, per juta. semester udah 2 juta ya kakak Iya, ya. SPP-nya. Terus kemarin aku uang masuk sama uang pembangunan itu SPP 1 semester sama uang pembangunan itu sekitar 8 juta. SPP sama uang semester ya. Udah berarti udah bayar semester 8 juta ya. Itu 2 jutanya itu untuk SPP, 6 jutanya. jutanya untuk bangunan. Oh. Kayak bangunan kampus. Berarti DPP-nya 6 juta ya. Iya. Oke, mantap banget nih. Mengenai suka duka kan di Stipram sendiri ya. Selama di Stipram kamu ada suka duka apa ya? Sukanya apa, dukanya? Suka duka di Stipram untuk kuliah atau gimana nih? Ya kuliahnya. Oh, untuk kuliah suka dukanya apa ya teman-teman? Sukanya dulu. Sukanya aku bisa tahu apa sih sebenarnya hotel. Terus hotel itu gak, kadang tuh kayak berpikir gini, hotel itu kayak tempat clubbing, tempat menginap doang, ada makanan enak dan seperti itu. Ternyata hotel itu kayak ada juga loh orang yang kerja, maksudnya kita menikmati itu karena hasil usahanya orang. Terus kalau kita nganggap enteng, sendok mana sendok, padahal sendok itu gak cuma satu. Kalau di perhotelan itu kan gak cuma satu, ada sendok inilah, sendok itu, gelas, piring, dan teman-temannya tuh pasti banyak teman-teman. Jadi aku kayak paham gitu loh. Semisal aku nih kan kitchen nih, plating itu pakai piring kayak ini ya, katanya kayak gitu biar cantik. Nanti teman-teman untuk kayak gelas dan sendoknya tuh harus pakai ini ya, biar kelihatan manis di meja. Terus tamunya bisa menikmati kayak gitu sih, aku bisa merasakannya. Dan berbagai macam tentang pariwisata aku juga mengerti juga. Tentang destinasi-destinasi juga mau nggak mau sih kita belajar. Tentang akunting juga kita pasti belajar seperti itu. Kalau dukanya mungkin susah komunikasi kali ya kok sama teman-teman. Kadang juga ketemu sama teman yang nggak mau pakai bahasa Indonesia sering-sering banget kayak gitu. Jadi kalau kita ajak ngobrol pakai bahasa Jawa, jadi aku kan kadang nggak paham nih. Oh iya betul. Kayak gitu sih, kadang kayak gitu-gitu, susah komunikasinya di situ juga. Menempatkan diri nggak terlalu susah juga sih sebenarnya kalau bergaul sama teman-teman. Paling dari komunikasinya aja sih yang sedikit susah untuk Oke. perkuliahan. Wah gitu ya. Keren. Nah denger nih ya, katanya kamu juga buka usaha baru ya? Oh, buka usaha baru. Oh, gini teman-teman. Kan selama corona kan aku di rumah kan nih. Jadi kita kayak stay at home selama 5 bulan. Jadi aku kayak gabut nih, bosan kayak gitu. Meskipun aku dari kitchen, nggak bisa pastry kan, nggak bisa bikin roti-roti gitu kan. Nah akhirnya selama di rumah aku kayak belajar macam-macam gitu kan. Cuman aku kayak lagi tertarik aja sama satu menu makanan dessert, dia manis, warnanya coklat. Itu adalah brownies kok. Jadi aku tuh lagi coba-coba bikin brownies, dan beberapa kali aku coba tawarin temanku, katanya ya nggak ngalah-ngalahin Amanda lah. Weh, pede banget. dicoba. Jadi aku teman-teman lagi coba usaha bikin brownies gitu teman-teman. Jadi browniesnya tuh memang bentuknya udah bentuk kotak-kotak gini ya? Enggak, ini tadi aku udah potong ya. Aslinya memang panjang. Aslinya memang panjang ya? Kalau untuk potong-potong variasi sih teman-teman, tergantung teman-teman suka potong. Enak banget. Jadi itu kayak gimana ya? Kalau bisa dibilang tuh kayak mengisi kegabutan gitu loh kok. Kayak bosan di rumah gitu teman-teman, kayak cuman rebahan, main handphone. Nggak banget kayak gitu loh, nggak produktif banget. Apalagi kita masih muda, kita harus kayak kreatif, mencari sesuatu atau belajar sesuatu yang membangun kita sendiri seperti itu teman-teman. Nah untuk teman-teman yang kepo, untuk rasanya aku punya 3 rasa sih. Untuk original,
coklat sama keju. Untuk yang original ini aku harganya cuma 30.000 aja kok. Oh, murah ya, Jadi terjangkau. meriah banget teman-teman. Mantap. Packagingnya Gimana juga sih, Kok? enak manis dia. Manis dan dia itu waktu digigit itu empuk. Jadi langsung pecah di mulut, enak banget. Padahal kalau dipegang tuh dia nggak gampang pecah ya. Jadi teksturnya tuh waktu sampai di mulut baru gampang pecah. Dan itu oke banget lah kalau dijual. Jadi anak Stipram tuh kan ya jago-jago kayak gini ya. Wah, kalau bisa dibilang ya teman-teman, kenapa aku juga kayak suka bersyukur banget kenapa aku bisa masuk di Stipram. Kayak aku dulu nggak pernah berpikir nih, aku bisa nggak sih buat roti kayak gitu, bisa nggak sih aku berkreasi di dapur atau masak-masak kayak gitu. Kalau ditanya masak, aku pasti cuman kayak masakan rumah doang, goreng-goreng, rebus-rebus, biasa lah teman-teman. Gak mikirin yang namanya plating, gak mikirin namanya saus, teman-temannya gak mikirin banget kayak gitu kan. Jadi makan masak Iya masak bener, aja. kenyang selesai. Tapi kalau di Stipram itu tuh kayak belajar semuanya yang tadi aku sebutin, gelas teman-teman. Nah, kalau sudah masuk spesialisasi, kalau yang lebih menguntungkan sih kalau pribadi ya, menguntungkan kayak kedepannya bisa buat usaha sendiri. Lebih enak itu adalah kitchen dan Pastry pastry. ya pasti ya. Nah, jadi kayak passion kita tuh kayak mulai diajarin nih, kalau bikin roti yang manis itu kayak gini platingnya, dikasih ini nih biar manis, kasih buah-buah ya di pinggirnya biar cantik kayak gitu-gitu. Kalau makanan dikasih bumbu ini, dihias seperti ini, seperti itu penampilannya. Jadi bisa menaikkan harga kok. Benar-benar setuju. Jadi lebih menarik lah membuat Ya. makanan itu tidak cuma bentuk makanan tapi gimana caranya menaikkan nilai lebihnya. Dikasih apalah dikasih Pinggir jalan 10.000, di hotel 50.000. itu ada harganya yang harus dibayar ya. Jadi nggak serta merta kayak gitu ya. Iya teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang sih nggak akan rugi sih sebenarnya, nggak akan mengalahkan universitas-universitas yang lain lah, yang lebih secara biaya ataupun secara pendidikannya. Tapi kita kayak lebih diajarkan tentang skill atau basic awal yang harus kita punya untuk kalau mau coba, kalau bosan kerja sama orang ya kita bisa Ya kerja wirausaha. sendiri. Nah seperti itu sih kalau menyenangkannya di situ sih kalau aku pribadi ya. Oke, setuju banget ya Tan sama apa yang kamu sharingin tadi, sama apa yang kamu ceritain ya. Memang kalau kita basicnya di perhotelan, pastry atau kitchen, kita sekali waktu mungkin akan bekerja, tapi sekali waktu juga akan berwirausaha ya. Bosan terus berwirausaha, itu bisa banget. Dan thank you banget ya Tan, sore ini aku udah ditemani bahas-bahas soal Stipram. Oh, aku juga senang banget kok berbagi cerita sama teman-teman yang ada di rumah. Ya bener banget, dan kalian jangan pernah lupa bahwa Kak Intan ini jualan brownies. Kalau kalian penasaran gimana browniesnya, rasanya seperti apa, bentuknya seperti apa, kalian bisa langsung DM Kak Intan ya. Nanti aku kasih link Instagram Kak Intan di bawah, jadi kalian bisa langsung DM. Dan thank you banget, jangan lupa klik like, share, and comment, serta subscribe channelku ini. Semoga channelku ini membantu kalian yang penasaran mengenai dunia perhotelan, juga mengenai Stipram ya. Dan thank you banget sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.